Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Yui Prasetya, bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sofian, nggih. Ibu Sofian umurnya berapa, Ibu? 30 tahun. Tinggalnya di mana? Gunung Pati, nggih. Ibu Sofian kerjanya apa, Ibu? Oh, arsitek. Sudah menikah? Belum, nggih, belum menikah. Eh, Baik, permisi Bu Sofian. Setelah ini Bu Sofian akan saya sedikit wawancara mengenai keluhan Ibu. Nanti Ibu Sofian bicara aja apa adanya. Masalah kerahasiaan akan saya jamin, gitu nggih. Ibu Sofian nggih, ada keluhan apa Ibu? Nyeri perut nggih. Baik, kalau boleh tahu nyeri perutnya sudah sejak kapan Ibu Sofian? Oh, tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi hilang timbul sudah 3 kali nggih. Kalau boleh tahu lokasinya ada di sebelah mana Ibu? Bisa ditunjuk? Oh, di bagian kanan atas. Hanya di bagian kanan atas saja Ibu. Oh, menjalar sampai punggung nggih, punggung kanan. Oh, kalau boleh tahu, bisa dimisalkan Ibu, rasa sakitnya itu seperti apa? Apakah seperti ditusuk-tusuk atau seperti di pukul beda tumpul seperti itu? Oh, seperti diremas-remas ya? Rasanya seperti diremas-remas. Ketika Ibu tiduran, apakah rasanya itu mereda Ibu? Oh, mereda. Tapi kalau aktivitas tambah berat nggih? Oh, berarti aktivitas berarti rasa sakitnya berkurang ketika Ibu tidur saja. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, berapa Ibu skor untuk sakitnya Ibu gitu? 7 nih. Oh, 7 ya. Kira-kira yang memperingan apa lagi Ibu selain istirahat? Oh, gitu. Oh, minum antagin. Tapi bisa timbul kembali nggih. Terus timbul selain aktivitas juga. Oh, selain aktivitas juga. Oh, apakah ada rasa lain Ibu selain rasa nyeri di situ? Mungkin kembung atau mual? Kembung nggih, mual. Oh, mual tapi tidak muntah. Oh, gitu nggih. Oh. Kalau boleh tahu, rasa mual sudah sejak kapan Ibu? Oh, sudah sejak 3 hari yang lalu ya. Mereda ketika minum paracetamol. Oh, oke, sudah. Kira-kira apakah Ibu merasakan sakit kepala, batuk, pilek? Enggak, nggih. Sesak Ibu, sakit dada, berdebar? Oh, enggak. Ketika Ibu BAB, apakah ada darahnya Ibu? Oh iya. Tapi diare enggak? Enggak, nggih. Enggak. Apakah dari pipisnya Ibu ada kelainan? Mungkin ada darahnya atau seperti apa gitu? Enggak, nggih. Apakah sebelumnya Ibu punya riwayat penyakit sebelumnya? Oh, 2 tahun yang lalu didiagnosa radang dan betul oleh dokter gitu. Tapi apakah Ibu dioperasi? Enggak ya. Ibu pernah dirawat di rumah sakit? Tidak. Pernah punya riwayat diabetes, kolesterol? Tidak ada nggih. Penyakit lain Ibu? Enggak ada nggih. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sedang menjalani masa pengobatan atau terapi tertentu? Oh, minum obat mak cair atau dikunyah nggih yang dibeli di minimarket. Oke. Karena keluhannya semakin berat, Ibu kesini ya. Baik, kalau dari riwayat keluarga sendiri, Ibu, apakah ada yang mungkin punya kelainan pencernaan, empedu seperti itu? Nggak ada ya. Riwayat diabetes sama kolesterol dari keluarga apakah ada? Nggak ada nggih. Secara kehidupan pribadi dan sosial bagaimana Ibu? Ibu bekerja sebagai arsitek. Mungkin makannya seperti apa?
Oh, bawa makanan jatah catering ya. Baik. Baik, Ibu Sofyan 30 tahun, eh, keluhannya nyeri di bagian kanan atas ya, perut kanan atas. Setelah ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan, apa Ibu ada yang mau ditanyakan atau ingin memberikan keterangan tambahan mungkin? Tidak ada nggih? Sudah jelas. Baik, setelah ini saya akan lakukan beberapa pemeriksaan. Nanti mungkin akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, dan nanti saya minta izin untuk membuka baju Ibu supaya bisa lihat bagian perutnya nggih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia nggih? Sebelum pemeriksaan dimulai, saya cuci tangan, nanti Ibu bisa berbaring di tempat tidur. Saya izin cuci tangan dulu nggih. Baik Ibu, Ibu silakan sudah berbaring nih, bisa diposisikan yang nyaman. Saya izin memberi bantuan Ibu nih. Permisi. Baik, bisa dibuka sedikit Ibu, digulung sedikit supaya saya bisa melihat perutnya Ibu. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan melihat perut Ibu, saya inspeksi. Melihat apakah ada pelebaran vena, apakah ada dilatasi, kemudian apakah ada rash, apakah ada stri, seperti itu. Kemudian saya lihat konturnya, apakah flat, apakah membulat, cembung, apakah ada tanda-tanda tumor. Baik, selanjutnya saya lihat bagian umbilicusnya, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada tanda-tanda mungkin tanda hernia, seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya cek apakah ada pulsasi atau perislatik khusus yang terlihat. Baik, tidak ada ya Ibu. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Saya cek auskultasi mulai dari regio kanan atas, kiri atas, kiri bawah, kemudian kanan bawah. Normalnya terdengar perislatik usus 5-20 kali per menit. Kemudian saya cek apakah ada suara fluid di aorta abdominalis. Kemudian apakah ada suara venous hum di vena portanya. Kemudian apakah ada suara-suara seperti friction rub di organ-organ seperti hepar, lien, dan lain-lain. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi dengan cara mengetuk-ketuk bagian perut Ibu. Nanti misalkan Ibu merasakan nyeri atau sakit, Ibu bilang ya. Permisi Ibu, saya mulai dari regio kanan atas, regio kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Normalnya jika itu bagian abdomen, jika kita ngeceknya adalah bagian gaster, lambung, usus, itu suara timpani. Berikutnya saya akan mengecek bagian dari epigastrik, dari hipokondrium kanan sampai hipokondrium kiri. Bisa nggak Ibu? Saya cek dari hipokondrium kanan, epigastrik, hipokondrium kiri. Normal gitu Ibu. Tadi ketika saya ketuk, ketika itu bagian hepar suaranya peka, ketika bagiannya gaster itu timpani, berarti tidak ditemukan masalah. Permisi Ibu, setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan asitas. Masih sama caranya, saya ketuk-ketuk perkusi seperti itu. Saya mulai dari medial lateral, kita cek dari timpani dan kita tandai di mana peralihan ke pekanya. Kita tandain, kemudian jika sudah ditandain, permisi Bu, saya izin memiringkan bagian tubuh Ibu nih. Kemudian kita
palpasi lagi dari medial kolateral. Jika ada peralihan dari timpani ke peka atau perbedaan dari yang tanda sebelumnya, berarti kemungkinan ada asites. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa batas dari hepar ibu, apakah ada pembesaran atau tidak. Jadi saya perkusi dari linea midclav kanan, dari atas umbilikus ke bagian atas. Cek dari suara timpani ke peka. Jika sudah peka, kita tandain. Kemudian kita cek batas atasnya hepar dari SIC2 midclav kanan. Kita cek dari suara sonor ke suara peka. Jika peka, sudah peka, kita tandain lagi. Kemudian kita ukur. Saya ukur. Normalnya adalah 8-12 cm. Setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan area traub. Saya perkusi. Jadi area traub itu adalah pertemuan antara SIC 6 midclav kiri dan SIC 9 midclav linea axillaris anterior kiri, gitu ya. Normalnya adalah timpani. Jika ada suara redup, berarti ada pembesaran dari lian ibu atau limpa ibu. Berikutnya saya akan lakukan pemeriksaan palpasi, yaitu dengan cara menekan bagian perut ibu. Jika ibu nanti merasakan nyeri, ibu bisa bilang ya, supaya bagian perutnya ibu lentur, saya izin menekuk kaki ibu sedikit. Baik, saya cek ya ibu. Palpasi ringan. Jadi ibu di bagian kanan kalau jika ada curiga massa, kita lakukan pemeriksaan palpasi dalam untuk mengetahui konsistensi dari massa tersebut dan mobilisasinya. Permisi ibu. Setelah ini saya akan lakukan pemeriksaan Murphy sign. Murphy sign itu jadi nanti di bagian bawah tulang rusuk ibu, nanti saya akan tekan di bagian kanan. Jadi nanti di lokasi hipokondria dextra nanti saya akan tekan, dan nanti saya akan minta ibu untuk tarik nafas nih. Jadi nanti kalau misalkan nyeri, ibu bisa bilang, di sini ibu, tarik nafas. Baik, nyeri ya. Setelah itu kemudian berikutnya saya akan lakukan pemeriksaan Suffner, yaitu pengecekan apakah ada pembesaran limfa atau lian ibu ke arah medial. Saya mulai dari sias kanan. Ibu bisa tarik nafas nih, menuju menyilam ke bagian lian. Apakah ada pembesaran? Apakah ada nyeri tekan seperti itu? Baik, ibu, ini pemeriksaan sudah selesai. Setelah ini saya akan lakukan pencatatan di rekam medis. Ibu bisa merapikan pakaian kembali dan bisa kembali dulu ibu. Saya izin cuci tangan dulu. Baik ibu, tadi saya sudah melakukan pencatatan. Jadi dari hasil pemeriksaannya, tadi ditemukan rasa nyeri di bagian perut kanan atas ibu ketika saya ketuk-ketuk, ketika saya perkusi. Kemudian Murphy sign, jadi ketika saya tadi bagian bawah iga ibu saya tekan, itu menunjukkan rasa sakit ketika ibu tarik nafas. Untuk selanjutnya nanti ibu saya akan rujuk ke bagian spesialis gastroenterologi ya ibu, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pemeriksaan penunjang-penunjang lainnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan ibu? Ya, dan ibu bersedia gitu untuk saya rujuk nih. Baik kalau ibu bersedia saya rujuk dan tidak ada yang mau ditanyakan, saya harap ibu mengurangi aktivitas yang sekiranya memberatkan ibu atau memperparah dari rasa sakit ibu gitu ya. Banyak-banyakin istirahat. Saya Ibu Sandika, terima kasih.